أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله. Pertama, mengucapkan puji kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini, detik ini, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, sehat, dan juga sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita umur dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah hantarkan kita dari rumah menuju kepada masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lanjutkan dengan kajian pagi Ahad. Alhamdulillah bagi kita Al-Ustaz Iwan ini sudah hadir di tengah kita. Kita doakan beliau dan keluarga beliau diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita dari dunia akhirat. Sebelum kita mulai daripada kajian kita, mari kita sama-sama berdoakan menyimak. Nanti kita siapkan pertanyaan-pertanyaan akhir dari kajian kita ini, dan kita mulai saja dengan tiap waktu. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Al-Budi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah khususnya di pagi hari ini atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun manusia yang ada dalam masjid ini melainkan ia telah mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
siapapun, yang besar, yang kecil, yang tua ataupun yang muda, sehingga semuanya memiliki keharusan, kewajiban untuk mensyukuri semua nikmat itu dengan cara yang terbaik. Dan kita tahu janji Allah kepada hambanya yang pintar, yang pandai dalam mensyukuri nikmatnya, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi qudwah, uswatun hasanah bagi kita semua fi aqidatihi wa fi ibadatihi wa fi khuluqihi. Nabi yang menjadi teladan dalam akidahnya, karena akidah Nabi yang paling lurus. Nabi yang menjadi teladan dalam ibadahnya, karena ibadah Nabi yang paling benar. Nabi yang menjadi teladan dalam akhlaknya, karena akhlak Nabi akhlak yang paling mulia. Allah yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang azim, akhlak yang agung. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimampukan untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar Bapak-bapak semuanya? Sehat walafiat. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pengingat bagi kita semua di awal kajian ini, dan ini pesan buat saya dan juga buat bapak-bapak semuanya, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang berupaya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dalam kehidupannya. Karena hanya manusia yang bertakwa, yang berupaya menjadi insan yang bertakwa, yang diharapkan kebaikan dari dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan husnul khatimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, man arada bihi khairan, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan terhadapnya, ista'malahu atau istakhdamahu, maka Allah akan menggunakannya, maka Allah akan memanfaatkannya. Sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah memakai hambanya itu? Ayyuwaffiqahu li'amalin salihin qabla mautihi, yaitu Allah senantiasa memberikan taufik kepada hamba itu untuk melakukan amal saleh sebelum matinya, sebelum wafatnya. Jadi salah satu indikator seseorang itu diharapkan kebaikan pada dirinya oleh Allah, yaitu sebelum mati dia melakukan apa Bapak? Amal soleh. Maka orang yang melakukan amal soleh sebelum wafatnya adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah.
maka bapak saya semua pribadi muslim harus memohon kepada Allah agar diberikan taufik sebelum matinya untuk melakukan amal soleh. Maka tadi sebelum pengajian Ustaz Abbas mengingatkan, ya, wajibat. Apa arti wajibat itu Bapak? Sudah seharusnya, karena ada mayit yang lewat, maka orang bersaksi kebaikan terhadap mayit itu. Maka ketika Bapak mensolatkan jenazah itu, setelah selesai prosesi itu, maka Bapak mengatakan, isyhadu anna hadzal mayyit khair. Apa itu Bapak artinya? Maka saksikan mayit ini apa? Khair, orang baik. Maka Bapak mengatakan apa? Khair. Antara ini, kalau ada jenazah yang bersaksi bahwa berapa tadi minimal Bapak yang bersaksi khair, maka Allah haruskan untuknya surga. Bahkan 2 orang bersaksi terhadap jenazah ini dia orang baik, maka mempermudah langkah baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sum'ah baik itu harus diupayakan bukan menjelang mati, tapi Bapak sepanjang hidup, karena persaksian baik itu tidak datang tiba-tiba, tapi melalui muamalah yang panjang. Bapak bersaksi terhadap tetangga baru membantu 1 kali, tetapi sepanjang hidupnya menyakiti, apakah Bapak langsung bersaksi dia itu orang baik? Kan tidak. Bapak menemukan ada tetangga senantiasa menyulitkan hidup orang lain, tapi baru 1 kali dia melakukan kebaikan. Sulit bagi kita mengatakan dia itu orang baik, tapi persaksian ini datang dengan adanya muamalah, ya, interaksi yang panjang, sehingga itu menjadi karakter kita. Maka di sini dikatakan ma'asyiral muslimin dalam ayat tadi bahwa antara husnul khatimah memiliki korelasi dengan haqqa tuqati, bertakwa dengan apa? Sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Mengapa Allah perjelas dengan sebenar-benarnya takwa? Ini artinya ada orang yang takwanya sekedar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-kali janganlah kalian mati melainkan dalam kondisi berserah diri. Artinya matinya itu apa Bapak? Husnul khatimah. Di awal perintah takwa, tapi di akhir ayat mati dalam kondisi berserah diri. Apa pemahamannya Bapak? Seakan-akan pemahamannya itu, hai orang beriman, jika kalian berharap husnul khatimah, maka jalan yang harus kalian tempuh bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Itu pemahaman dari ayat yang sering disampaikan khatib Jumat. Di awalnya bunyi apa Bapak ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan apa ciri haqqa tuqatih itu? Sejalan dengan hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada.
Berarti bertakwa di masjid atau di rumah Bapak? Dua-duanya. Bertakwa di kantor atau di tempat pelesir? Dua-duanya. Banyak orang bertakwa di masjid tapi di jalan nggak bertakwa kepada Allah, Pak. Apa? Tenggol dikit keluar kebun binatang. Apa itu keluar kebun binatang? Masya Allah. Di masjid saleh, tapi di jalan tidak saleh. Masya Allah, di rumah saleh, tapi di kantor tidak saleh. Di RT, di RW terkenal sebagai orang yang saleh, tapi di luar komunitasnya, di luar RT-nya, di luar RW-nya, ternyata banyak kasus yang terjadi dengan dirinya. Ini tidak menjalankan ittaqillaha aitsuma ma kunta. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, orang-orang beriman, Allah memerintahkan kepada kita bertakwa kalian dalam kondisi apapun, ya, bertakwa kalian dimanapun dan di waktu apapun. Nah, orang seperti ini ya hadirin yang akan mendapatkan apa? Husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu Pak gak datang tiba-tiba, tapi diupayakan, diusahakan. Maka jalannya panjang memang. Maka salah satu cara yang ditempuh bertakwa sepanjang waktu, atau dalam bahasa lain istiqamah. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diamanahkan bahwa hari ini kita mengkaji surat apa Bapak? Surah Maryam. Baik, coba kita buka surat Maryam ayat berapa Bapak? 30 sampai 35. Jika tidak selesai hari ini, kita selesaikan di kesempatan lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah. Qala inni nabiyya. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن
itu mulai dari ayat berapa? Ayat 30. Dan ayat ini ada korelasi dengan ayat sebelumnya supaya Bapak memahami duduk perkara tentang ayat ini. Ayat ini ayat sebelumnya, supaya Bapak semakin takjub lagi dengan ayat yang dibacakan tadi. Allah berfirman, Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya, فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Bahwa seorang wanita yang suci yang namanya diabadikan dalam Al-Quran yang bernama Maryam, dia mendapatkan ujian dari Allah berupa kehamilannya di luar nikah. Kalau di tempat kita hamil di luar nikah itu namanya apa, Bapak? Namanya apa? Hah? Zina. Telah melakukan apa, Bapak? Zina. Orang belum nikah kok tiba-tiba melendung, bunting. Ini dia itu zina. Atau bisa jadi dia nikah tapi gak ada yang tahu. Maka nikah itu harus diapakan, Pak? Diumumkan. Aulim walau bisa. Buatlah walimah itu meski dengan seekor kambing. Tujuannya itu diantaranya mendapatkan keberkahan, mendapatkan doa, sekaligus menghindari apa, Bapak? Fitnah. Maka jangan diem-diem, Bapak nikah. Sekarang satu nanti buat tiba-tiba Bapak gak punya pasangan, kira itu bukan pasangan Bapak. Nah, mungkin Bapak punya komitmen lain. Kalau pertama diumumkan sudah, jadi kalau kedua jangan sampai, bisa beda urusan. Ya harus tahu juga, kan begitu tadi. Menghindari fitnah. Dan Maryam ini hamil di luar nikah. Ya. Bapak tahu ceritanya itu, insyaallah sudah tahu ya. Meski sebagian yang penganut keyakinan lain mengatakan ya bahwa Maryam ini apa, Bapak, berzina ya dengan seorang laki-laki, maka dia itu hamil. Karena bagi mereka tidak ada ceritanya ada wanita yang hamil tanpa dicampuri oleh laki-laki. Pasti ada laki-laki yang mencampurinya. Dan mereka menuduh Maryam telah melakukan perbuatan nista, sehingga mereka berkata, Ya ukhta Harun, ma kana abuk. Wahai saudara perempuan Harun. Ya, siapa di situ, Bapak? Maryam. Ayahmu itu bukan orang yang buruk perangainya, dan ibumu bukan perempuan pezina. Maka Bapak, hati-hati. Kalau kita melakukan kejahatan, keburukan, ternyata yang kena dampak itu bukan kita saja, tapi siapa, Pak? Keluarga besar. Yang paling kena dampak itu orang tua, bapak kita, ibu kita. Maka orang kampung kita berkata, apa?
Siapa sih bapak lo? Jelek amat, perannya. Memang dulu gak dididik kan orang tuanya. Lagi-lagi orang tua yang kena. Padahal orang tua udah mati-matian mendidik anaknya. Hanya anaknya aja yang bawa. Nggak tahu diri. Akhirnya orang tua lagi yang kena. Di sini masyarakat kampung itu ketika mendapati Maryam hamil di luar nikah, mereka mengatakan orang tuamu itu baik peranginya. Ibumu itu bukan berzina, tapi kenapa kau bisa berzina? Jadi seakan-akan merupakan sebuah pemahaman umum yang lumrah kalau orang tuanya baik, ibunya baik, anaknya kuat. Jadi karena Tuhan tidak akan jauh dari Allah. Itu dia. Orang tuanya baik, ibunya baik, insya Allah anaknya akan baik. Karena anak ngikut perangai bapaknya, perangai ibunya. Dua-duanya sudah baik, kan insya Allah akan baik. Maka di sini masyarakat itu mengakui bapaknya Maryam alim, orang soleh, ibunya juga soleh. Dan memang faktanya begitu, Pak. Siapa nama bapak Maryam itu, Bapak? Nama bapaknya siapa? Jangan bilang Abu Maryam, saya juga tahu Abu Maryam itu namanya Bapak Maryam. Siapa nama bapaknya? Itu dia. Ya, siapa, Pak? Imran. Siapa nama ibunya? Nama ibunya saya belum kenal, Pak Ustaz. Ya, nggak ketemu saya. Nah, jawaban yang paling simpel, Ummu Maryam. Ibunya apa? Ibunya Maryam. Nah, dalam sebuah sumber disebutkan namanya Hannah. Siapa namanya Bapak? Hannah. Iya. Di pasangan suami istri yang soleh dan soleh. Masya Allah. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Nah, suratnya ada apa? Al-Imran. Ini pujian buat siapa? Orang tua Maryam nggak main-main. Apa artinya Al-Imran? Keluarganya Imran. Kalau sudah disebut keluarga Imran, ya situ ada istrinya, ya ada anaknya. Semuanya itu manusia pilihan. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan. Terus apa? Wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah pilih Adam, Nabi Adam. Siapa lagi? Allah telah pilih Nuh wa ala Ibrahim, dan Allah telah pilih keluarga Ibrahim, dan Allah pilih juga keluarganya Imran alal alamin, atas manusia-manusia yang hidup pada masanya. Ya. Giliran Ibrahim Pak disebut keluarga. Kenapa Ibrahim saja? Adam juga disebutkan Adam saja. Nuh disebutkan Nuh saja. Tapi giliran Ibrahim dan Imran semuanya dibawa. Istrinya ke bawah, anaknya ke bawah. Karena memang keluarganya itu keluarga yang soleh dan beriman. Kalau Nuh ada yang tidak soleh, nggak apa-apa. Siapa yang nggak soleh di situ? Anaknya menjadi ujian bagi Nabi Nuh. Adam ada nggak apa-apa. Anaknya juga. Tapi Ibrahim, masya Allah, Ibrahim manusia pilihan sama dengan Adam pilihan, Nuh juga pilihan. Ya. Punya istri siapa Pak? Hajar, masya Allah, kurang sabar saudara. Hajar ini ditaruh di padang sepi yang luas. Karena itu menjalankan perintah Allah, siap lahir dan batin pada akhirnya. Siapa lagi? Sarah. Ya. Gak punya anak sekian tahun, tapi ridho tawakal dengan keputusan Allah. Punya anak namanya siapa?
Ishaq. Nabi atau bukan? Nabi. Punya anak siapa lagi? Ismail. Nabi atau bukan? Nabi. Masya Allah. Dan keturunannya daripada Nabi Ibrahim menjadi Nabi semua, rata-rata ya, semua. Ya. Bahkan Nabi Muhammad dari keturunan siapa Pak? Ismail bin Ibrahim. Dan nabi-nabi dari kalangan Yahudi, maksudnya dari Israel itu dari keturunan siapa? Ishaq. Maka disebut dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wa ala Imran, dan keluarganya Imran, artinya teladan semua isi keluarga ini, ya istrinya, ya suaminya, ya anaknya. Hana, masya Allah, ketika melihat burung sedang menyuapi anaknya. Kok burung bisa menyuapi anaknya? Ngasih makanan dengan apa? Mulutnya kepada anaknya. Kepengen dia juga punya anak lagi. Punya anak sih sebelumnya, lalu kepengen punya anak lagi. Dan dia punya komitmen anak yang lahir nanti itu adalah laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki nanti akan ditaruh di masjid, nanti menjadi hamba Allah yang beribadah di masjid dan menjadi pelayan hamba-hamba Allah yang ada di masjid. Masjid apa Pak? Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir apa Pak? Perempuan. Apakah dibatalkan nazarnya? Kan nazarnya itu tadi. Nanti kalau saya punya anak, ya, akan ditaruh di masjid menjadi pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang lahir perempuan. Tetap nazarnya diwujudkan, tetap. Meski yang lahir adalah siapa? Perempuan. Nah itu komitmen dari dua orang, ya, tua, suami istri, anak yang lahir nanti akan menjadi pelayan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini hadirin ma'asyiral muslimin, ketika Maryam ini kandungannya itu sudah besar, nggak bisa disembunyikan lagi. Tadinya masih disembunyikan, sekarang nggak bisa disembunyikan lagi. Maka masyarakat mulai mencerca Maryam. Kok bisa ya kamu berzina? Bapakmu orang soleh, ibu wanita soleh, kenapa kau bisa berzina? Pada akhirnya Maryam mengeluarkan, ya, jurus kalau boleh kita bilang ini jurus apa? Pamungkasnya. Apa katanya Pak? Fa'asyarat ilaihi, maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallim, bagaimana kami berbicara, man kana fil mahdi sabiyya, dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Jadi mereka itu kan nyerocos terus Pak, main-main, jelek-jelekin orang. Maryam berdiam diri saja. Nah kata Maryam itu, tanya apa? Tanya itu anak kecil tuh. Kalau kau pengen jawabannya. Tapi masyarakat bilang, orang yang ada di situ bilang, loh, kok suruh tanya dia, engkau yang jawab. Mana mungkin anak kecil dalam goyang itu bisa jawab. Akhirnya apa yang terjadi Bapak? Anak kecil tadi ngomong, bayi tadi berbicara. Siapa yang berbicara Bapak? Siapa dia yang berbicara? Aisyah berbicara. Padahal masih dalam apa? Buaya, tapi sudah bisa ngomong. Apa katanya? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku
hamba Allah, Dia memberiku kitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Tiba-tiba Pak, anak kecil dalam 2 ayat itu mengeluarkan kalimat yang dipahami dengan jelas oleh orang yang ada di tempat itu. Dan ini tidak umum. Bayi kok bisa ngomong? Ada bapak di rumah bapak bayi bisa ngomong? Beberapa hari, seminggu ngomong lancar. Ya. Tiba-tiba bapak punya anak. Ya. Punya anak juga ya. Ambil dulu. Ya. Baru seminggu tiba-tiba ngomong dia, fasih ngomongnya. Malam-malam lagi, jam 2 malam, tiba-tiba memanggil bapak, minta beresin popoknya. Ya. Dan jelas bahasanya. Bapak kaget nggak? Kaget. Dan bapak pernah perasaan jangan-jangan dia ngomong ini. Ada yang lain yang ngomong di sini. Perasaan kayak begitu karena nggak mungkin anak kecil bisa ngomong seperti itu. Tapi Aisyah berbicara seperti itu karena memang ada anak kecil di usia belia seperti itu yang memang diberikan izin oleh Allah kemampuan untuk berbicara. Ada beberapa, nanti bisa kita bahas lagi selain Aisyah. Apa kata Aisyah? Menjawab perkataan, pernyataan, cercaan daripada orang kampung itu, Inni abdullah, saya adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab Injil, ya. Dia menjadikan aku seorang nabi. 3 kata kuncinya Pak. Yang pertama apa Pak? Abdullah. Yang kedua apa? Diberikan kitab, dan yang ketiga dijadikan nabi. Dan yang keempat, waj'alani mubarakah, dan Dia menjadikan aku orang yang diberkahi, ainama kuntu, dimanapun aku berada. Masya Allah. Allah menjadikan Aisyah ini menjadi manusia yang penuh dengan keberkahan dimanapun dia berada. Masya Allah. Wa usani bis salat, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat, waz zakah, dan menunaikan zakat, madumtu hayya, dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi perintah sholat, menunaikan zakat sudah ada ya, sejak dahulu, meski tata caranya yang berbeda. Dan juga wabarram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Ya meskipun gak ada ayahnya, tapi tetap berbakti kepada siapa? Ibunya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Dia tidak menjadikan aku orang yang sombong. Allah enggak jadikan saya ini seorang manusia yang sombong, syaqiyya, yang celaka. Wassalam, dan kesejahteraan, alayya, semoga dilimpahkan kepadaku keselamatan. Yauma ulidtu wa yauma amut, pada hari kelahiranku dan pada hari kematianku. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa bin Maryam, dan itulah Isa putra Maryam, qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun, yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya, dan tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya apa? Kun fayakun. Hadirin masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa'indama atat qaumuha wa hiya tahmil Isa alaihi salam, ya, ketika kaumnya itu datang kepadanya dan dia sedang mengandung Isa, kaumnya itu berkata kepadanya, qalu kaifa nukallim, bagaimana kami berbicara dengan seorang anak yang masih dalam buaya, wala yadrun, kaumnya itu tidak tahu anna sabiyal mahdi, anak kecil yang dalam buaya itu, ya, qad warratha risalah, telah mewarisi risalah kenabian dan membawa beban amanah dan dakwah. Meski dia masih apa? Kecil, tapi Allah sudah menetapkan anak kecil ini nanti akan mengemban risalah apa, Pak? Kenabian. Dan itu langsung dikatakan oleh anak kecil itu melalui lisannya. Maka apa yang dia katakan? Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kitab dan dijadikan nabi dan diberikan keberkahan dimanapun aku berada. Jadi beberapa pelajarannya, Bapak. Satu, yang pertama adalah birrul abna. Apa artinya, Bapak? Birrul abna, bakti anak kepada orang tua. Di pelajarannya bahwa surah Maryam ini termasuk daripada surat-surat yang banyak menjelaskan tentang bakti anak kepada orang tua. Oleh karena itu kita memperhatikan bahwa di sini di antara sifatnya Yahya alaihissalam yang dikatakan juga dalam surah ini, wa barran biwalidayhi, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu siapa, Pak? Yahya. Diceritakan di mana? Dalam surah yang sama. Adapun Isa diceritakan dalam surat ini, wa barran biwalidati, dan aku berbakti kepada siapa, Pak? Ibuku. Loh, kok gak ada ayahnya? Karena memang ayahnya gak ada. Wa ma'lum, dan diketahui anna birral walidain, bahwasanya berbakti kepada orang tua la yakun minal walad illa idza nasha'a fi bi'atin salihah, tidak akan terjadi pada diri seorang anak melainkan anak itu hidup dalam lingkungan yang baik, pemeliharaan orang tua yang baik. Siapa itu? Bapaknya yang baik, ibunya juga baik. Dua-duanya baik, Pak. Maka anak-anaknya menjadi anak yang baik. Maka anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang berbakti. Maka kunci kalau kita kepengen punya anak yang berbakti, mulai dulu dari siapa? Bapaknya. Bapaknya baik dulu. Bapak ngomong sama anaknya, "Tutong, kecil merokok, udah merokok. Jangan merokok apa?" Bapak ngomong begitu sambil ngisap. Gimana tuh, Pak? Bisa nggak tuh? Nggak bisa, karena bapaknya nggak nyontohin. Artinya, Bapak Ibu sekalian mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keteladanan itu ditunjukkan oleh kedua orang tua. Sehingga kalau kita menginginkan anak yang soleh, maka dimulai dari orang tua harus menjadi pribadi yang soleh terdahulu. Ka'anna surah taqul lil aba' wal ummahat, seakan-akan surat ini berkata kepada para ayah dan para ibu, didiklah anak-anak kalian ala hamli amanatid din litansuru dinallah ta'ala fatanalul ajral azim fil akhirah, ya, wa turzaqu birru auladikum, ya, wa ta'atihim lakum. Nah, di sini, Pak, ya, pelajarannya. Ya, seakan-akan surat ini berkata kepada kita, apa itu, Bapak? Didiklah anak-anak kalian untuk mengemban amanah dakwah agama ini, ya, sehingga nantinya dia akan menjadi penolong agama Allah. Maka dengan demikian kalian memperoleh balasan yang besar di akhirat nanti,
dan kalian mendapatkan rizki. Apa rizkinya Bapak? Kalian akan memperoleh anak-anak yang berbakti kepada kalian. Maka kuncinya Bapak-bapak, kuncinya mendidik anak agar dari kecil itu terbiasa mengemban risalah dan dakwah. Diajarin anak itu dari kecil Bapak, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Diajarkan sejak kecil itu amar ma'ruf nahi munkar. Diajarkan dakwah dari kecil. Maka Maryam itu dari kecil, bahkan dari orang Mama Isa itu dari buaya itu sudah ngomong, saya itu nanti menjadi orang nabi yang mengemban risalah kenabian. Dan yang terakhir, ya, pelajaran yang lain yang ada dalam surah ini adalah tentang Ibrahim alaihissalam ma'a abihi, dan ini pembahasan yang lain insyaallah karena sudah beda. Kalau ini pembahasannya tentang apa tadi Bapak Maryam, kalau ini sudah pindah kepada pembahasan Nabi Ibrahim meski dalam surat yang sama. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin, baru satu pelajaran yang kita jelaskan di sini, yaitu tentang apa Bapak? Berbakti kepada orang tua dari anak. Maka di situ Isa alaihissalam berkata bahwa dirinya itu berbakti kepada siapa? Ibunya. Dan di dalam ayat wa barran biwalidati. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Salah Pak Ustaz. Anak saya, kalau saya kan tidak punya orang tua. Apakah harus berbakti? Harus berbakti kepada siapa? Orang tua yang sudah meninggal. Bapak sudah wafatkan orang tua semua ya. Bapak anak yatim atau bukan? Nah, anak yatim beda kalau bapak bukan anak yatim lagi. Apa Pak? Karena kalau anak yatim nanti berkaitan dengan konsekuensi yang lain. Karena anak yatim itu berbatas kepada pelaku usia dan umur. Nah, maksudnya kita yang orang tuanya sudah wafat, bapak saya sudah meninggal, ada yang bahkan di antara kita dua-duanya sudah meninggal. Bagaimana caranya berbakti? Senantiasa mendoakan kedua orang tua. Allah lapangkan kuburnya. Kemudian melakukan amal soleh yang diniatkan untuk orang tua. Termasuk untuk bakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi Pak? Menyambung tali silaturahim antar keluarga besar. Kadang-kadang orang tua sudah meninggal, anaknya itu sudah mau jadi silaturahim, sudah tidak mau balik kampung. Balik kampung itu kalau bapaknya masih ada. Udah saya Pak Ustaz, udah 3 tahun pulang Pak Ustaz. Saya udah 10 tahun Pak Ustaz, kenapa pulang? Bapak udah meninggal. Lah, memang kalau meninggal nggak pulang kampung lagi. Memang di sana nggak ada kerabat, nggak ada orang yang dijaga tali hubungan darahnya itu. Ya ada Pak Ustaz, memang ada bapaknya ada. Nggak pernah nggak pernah Ustaz. Nggak pernah. Sejak orang tua meninggal. Nah ini mana yang salah. Maksudnya apa? Ya memang dorongan pulang kampung itu kuat kalau orang tua masih ada. Karena kalau bingung mau pulang susah. Rumah udah dijual, udah dibagi-bagi sebagai warisan. Maksudnya begini, meski kita tidak bisa pulang kampung, tapi bahwa tali persaudaraan tetap tidak dijaga. Sekarang fasilitas sudah canggih. Ada apa sekarang? Ada apa? Video call. Tapi sesekali disempatkanlah itu pulang. Insya Allah banyak keluarga besar yang menyambut kita semua. Dan yang terakhir sekali, Bapak Ibu sekalian, dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama kita mengajarkan berbakti kau kepada orang tua, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Itu kuncinya.
berbakti kita kepada orang tua kita, bar liwalidayk, berbaktilah kamu kepada orang tua, maka anak-anakmu akan berbakti kepada diri. Bisa jadi anak kita yang berbakti kepada kita sekarang karena kita tidak berbakti kepada orang tua. Contohnya nggak ada, ya, contohnya nggak ada di depan matanya. Tapi kalau bapak, masya Allah, pahlawan di depan anak-anak, dilihatnya kita yang berbakti, yang mati-matian berbakti kepada orang tua. Anak kecil itu lihat, ya, maka dia berkomitmen seperti itu. Bapak saya mencontohkan bagaimana harus berbakti kepada orang tua. Saya akan jauh lebih berbakti daripada orang tua saya kepada orang tuanya. Itu komitmen anak. Maka anak itu contoh kita. Ketika orang tua sakit, kita pulang misalkan. Ketika orang tua butuh bantuan, kita terdepan. Ketika orang tua dan seterusnya, maka harus betul-betul contoh nyata, bukan dari lisan semata. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, ya, meski orang tua kita sudah meninggal di dunia. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Alhamdulillah kita sama-sama mendengarkan dari doa Quran keluarga Imran surat Maryam tentang berbakti kepada orang tua. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Silakan dari jamaah Masjid Al-Quran. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kewajiban anak dari orang tua sambungnya itu akan sama dengan kewajiban terhadap orang tua kandungnya? Contohnya, misalnya orang tuanya bapaknya meninggal, ibunya nikah. Nah, si anak itu apakah sama kewajibannya seperti ketika orang tua kandungnya masih ada dan setelah tidak ada? Ya. Saya bisa Di bapaknya meninggal, ya, lalu ibunya nikah lagi, maka jatuh ayahnya itu ayah sambung. Nah, dalam posisi ini, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dikatakan, ya, bahwa ayah atau suami baru bagi ibunya itu, atau ayah sambungnya itu sejatinya menggantikan apa? Menduduki posisi ayah bagi ibunya. Dan laki-laki yang menggantikan posisi ayah, ya, yang sudah meninggal ataupun yang sudah cerita, dia harus memahami ketika dia menikahi seorang wanita yang punya anak. Kalau bahasa orang kampung bawa apa? Buntut, ya, nikah bawa buntut. Maka kalau kita perhatikan, ada laki-laki menikahi seorang perempuan, katanya dulu gak punya anak, dia janda, gak punya anak, senang dia. Begitu kita pas nikah, anaknya beliau mukanya masam. Nah, ini gak boleh begini. Memang harus terus terang juga di awal sebelum nikah, ya, tunjukkan, ya, hakikatnya gimana, punya anak apa enggak. Nah, sampai nanti setelah menikah baru buka semua. Nah, dalam hal ini laki-laki itu harus memahami bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu dibebankan kepada siapa? Kepada dirinya. Ya, karena nggak bisa menikahi hanya wanitanya saja. Tapi anak yang ada di bawah asuhan wanita itu secara tidak langsung menjadi asuhan dirinya juga. Nah, terlebih hidup dalam satu rumah. Anaknya masih kecil-kecil ya. Maka ada kisah nyata, ya, ini kisah nyata. Ketika cerai, ya, anak ini
ya ketika masih orang tuanya masih utuh, anak ini tidak mendapatkan apa? Pendidikan yang baik dari orang tuanya, khususnya siapa? Bapaknya. Maka cerailah kedua pasangan ini sampai karena tidak ada apa titik temu lagi menurut mereka berdua, maka diambil jalan ya yang ditempuh seperti itu, maka nikah lagi sama wanita ini dan menemukan ya pria yang masya Allah, subhanallah, masya Allah, ya yang tepat bagi dirinya dan keluarganya, sehingga sang anak yang tadinya kehilangan figur ayah mendapatkan figur ayah yang seutuhnya dari siapa? Laki-laki baru itu. Kenapa? Karena dia mampu memerankan dirinya sebagai seorang ayah yang tadinya peran itu didapatkan dari ayah kandung, ternyata didapatkan dari ayah sambung. Sehingga anak ini begitu bangga dengan ayah barunya dan lupa dengan ayah kandungnya. Meski dalam posisi ini, ya ketika anaknya nanti sudah balik, sudah paham duduk persoalannya, dia harus tetap berbakti kepada dua-duanya, baik ayah kandung maupun ayah sambung. Ya. Karena ayah sambung menduduki posisi ayah kan, meski dalam urusan nanti, misalkan ketika anaknya itu perempuan, maka binnya laki-laki juga, binnya nggak bisa dinasabkan kepada ayah sambung, tetap kepada ayah kandung. Ketika menikah walinya nanti siapa? Ayah sambung, ayah kandung? Ayah kandung. Maka salah kaprah di tengah-tengah kita banyak pemahamannya. Langsung marahnya siapa? Marahnya siapa? Istrinya. Nggak kepengen lihat wajah suaminya ketika nikahin anaknya. Maka binnya itu dilarikan kepada bin anaknya kepada siapa? Kepada suami sambung. Salah. Tetap kepada ayah kandungnya, dan yang menjadi wali nanti adalah ayah kandungnya. Maka karena kita memperhatikan itu juga dalam sebuah pernikahan, dua-duanya ada ayah sambung dan ayah kandung. Ayah kandung yang ini memang merupakan darah dagingnya anak itu, ayah sambung yang telah membesar. Maka dua-duanya harus didudukkan pada tempat. Nah, kewajiban berbakti kepada siapa Pak? Dua-duanya harus berbakti. Lu bukan orang tua saya, lu kan ayah sambung. Lupa yang mendidik membesarkan dia siapa? Ayah sambung. Nah, karena banyak terjadi kasus begitu. Ketika anak sudah besar, sudah sukses, lupa dengan ayah sambungnya karena mau lepas tanggung jawab. Dulu waktu kecil dirawat sama ayah sambung menganggap dia sebagai anak kandungnya sendiri. Tapi ketika sudah besar, lari dari tanggung jawab orang tua dan saudara kita. Ayah sambung ini itu dia nggak mau merawat dengan alasan apa? Jadi bukan ayah kandung saya. Nah, jadi tetap berbakti. Dua-duanya, ayah kandung maupun ayah sambung. Memang dalam urusan yang lain tidak bisa disamakan karena nanti ada konsekuensi hukum Islamnya. Seperti dalam pernikahan, nah itu ada konsekuensi tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Punya orang yang menjalankan kebenaran, punya orang menjalankan kebenaran. Ya, contoh misalkan, ketika wali anak itu syarat nikah itu apa saja Bapak? Yang jelas ya ada yang dinikahi dan yang menikahi. Itu dulu ada apa lainnya. Kemudian ada apa? Wali khusus sebagai perempuan. Dan ada apa lagi Bapak? Ijab kan kabul dan ada maharnya. Ya. Kemudian ada apa lagi? Saksi. Ya. Nah misalkan ya dibiarkan, diabaikan, apa? Enggak walinya bukan ayahnya,
itu nanti akan mempengaruhi status pernikahan. Nah, berdampak tidak sahnya pernikahan tersebut. Nah, jika orang tuanya tahu dan dia membiarkan karena marah yang tidak tertahankan, emosi yang tidak tertahankan, dia mengalahkan ya persepsi kebenaran dari hukum agama, maka itu jatuhnya berdosa. Maka disampaikan. Karena kasus ini banyak terjadi. Ya. Kasus kecuali kalau sudah bapak meninggal dunia, maka posisi ayah yang digantikan oleh posisi siapa di antaranya? Siapa yang terdekat di situ? Bisa paman, adik, ayahnya. Bahkan kalau tidak ada bisa kakaknya, bisa adiknya, ya. Daripada anggota keluarga. Nah, sehingga ini harus pemahaman seperti ini harus kita sampaikan ke masyarakat karena banyak terjadi begitu. Ya. Melupakan ayah kandung terutama dalam hal pernikahan. Nah, lain cerita kalau memang nanti nggak mau datang, dia juga marah, bukan istri yang marah, suami juga marah, dua-duanya juga marah, nggak mau datang, udah nikahin aja, saya nggak ada peduli, saya nggak ada urusan. Ya sudah, yang penting sudah ada yang baik. Menyampaikan ini anak mau nikah butuh wali, ini gimana urusannya? Kalau sudah tahu ya sudah. Dikembalikan misalkan kepada siapa? Amannya, adik daripada bapaknya. Atau juga nanti yang menjadi walinya itu bisa kepada anggota keluarga yang lain yang mempunyai hubungan nasab nantinya. Dalam kehidupan sehari-hari ini Contohnya apa Pak? ada kebenaran tapi kita tidak sanggup menyampaikan kebenaran. Orang yang menutupi kebenaran itu mana? Oh, berat. Menutupi kebenaran dan tidak menyampaikan kebenaran itu berat. Nah, ini kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Ya. Sesungguhnya orang yang menutupi kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ini ada dalam surah Al-Baqarah. Tepatnya di juz 2. Ini bisa menjadi dalil, menjadi pengingat bagi kita dan saudara-saudara kita. Minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan termasuk kebenaran dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Apa itu Bapak? Orang itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berat konsekuensinya. Nah, mendiamkan saja itu tidak boleh, apalagi berupaya menutup-nutupi, maka konsekuensinya itu sangat berat. Maka tugas kita Bapak amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan amar ma'ruf, ya, mengajak kepada kebenaran dan mencegah daripada kemungkaran. Taman Al-Malamanda ini Bapak sejahtera seperti ini, aman, gara-gara apa? Karena semuanya menegakkan kebenaran dan mencegah daripada terjadi kemungkaran. Coba kalau penduduknya nggak begitu, warganya nggak begitu, ya habis lama-lama. Ada yang berbuat kerusakan, maling, dibiarkan, ya. Ada yang mengganggu, ya. Ada yang mengambil hak orang lain. Kalau tidak ada yang mencegah itu dari RT, RW, tetangga, hingga tempat ini tidak nyaman. Orang nggak betah tinggal di sini. Tapi karena pribadinya itu amar ma'ruf nahi munkar, maka
komplek kita ini menjadi komplek yang aman dan nyaman di tempat. Maka kata kuncinya apa tadi Bapak? Amar ma'ruf nahi munkar. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baik, saya kira itu Bapak sudah lama sekali ini ya, sudah lewat kayaknya. Kita cukupkan ya. Nanti kalau ada bertanya bisa setelah ini lagi, insyaallah. Kita biarkan yang punya urusan setelah ini bisa pulang. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kajian kita hari pagi. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana nanti juga kita menyampaikan kepada keluarga kita, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan sebelum kita tutup, nanti setelah ini ada sarapan jasmani di sebelah kiri masjid. Kita sama-sama takbir dengan doa, baca hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC bersama kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.